Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, ketemu lagi dengan materi ekonomi, yaitu tentang pembangunan ekonomi. Baik, kita lihat apa itu yang dimaksud dengan pembangunan ekonomi. Mari kita lihat dulu untuk definisinya. Definisi dari pembangunan ekonomi atau pengertian pembangunan ekonomi adalah sebagai berikut, yaitu suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi nasional. Di samping tetap mengejar akselerasi, ini percepatan pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Ini adalah merupakan pengertian pembangunan ekonomi. Jadi proses multidimensional artinya proses yang sangat menyeluruh, kemudian mencakup perubahan-perubahan yang mendasar, struktur sosial di masyarakat berubah, sikap-sikap masyarakat juga meningkat ke arah yang positif, dan institusi itu lembaga nasional. Di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, percepatan juga penanganan ketimpangan pendapatan. Jadi jurang antara si kaya dan si miskin itu barangkali mengalami satu bentuk perubahan, serta pengentasan kemiskinan, di mana kemiskinan ini diusahakan untuk dikikis setipis mungkin. Tujuan daripada pembangunan ekonomi ini adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi itu sendiri, Jadi sekali lagi meningkatkan ketersediaan serta keperluasan distribusi dari berbagai macam barang kebutuhan pokok hidup. Jadi meningkatkan ketersediaan. Jadi artinya selalu siap sedia bagi masyarakat, terutama yang menyangkut sembako misalnya, kan itu yang paling pokok. Kemudian meningkatkan standar hidup, dari standar hidup sederhana menjadi meningkat, standar hidupnya. Kemudian memperluas pilihan ekonomis dan sosial. Jadi memperluas pilihan ekonomis artinya memperhitungkan kondisi untung dan rugi. Artinya yang menguntungkan dilakukan, yang kira-kira ada sedikit merugikan diminimalisir, dan juga terpenuhinya daripada pilihan masyarakat atau sosial. Berikutnya, ini adalah pengertian menurut ahli ekonomi. Kata Simon Kuznets bahwa pembangunan ekonomi kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi bagi penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan atau dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian teknologi, kelembagaan, dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada. Ini adalah pengertian pembangunan ekonomi menurut Simon Kuznets, seperti itu. Jadi ada satu bentuk kenaikan, dan juga memang adaptasi atau penyesuaian baik di bidang teknologi, kelembagaan atau institusi, dan ideologis terhadap berbagai tujuan keadaan yang ada. Kemudian yang berikutnya ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Coba dilihat dulu sebentar. Yang mempengaruhi pembangunan ekonomi
terutama ini untuk di negara berkembang. Mari kita lihat, yang pertama ada faktor ekonomi, yang kedua ada faktor non-ekonomi. Kalau faktor ekonomi itu berkaitan terutama dengan sumber daya alam. Ya, sumber daya alam ini, sumber daya alam atau SDA sering kita dengar. Sumber daya alam ini memang merupakan faktor yang paling menentukan. Ya. Tetapi faktor yang lebih utama diantaranya adalah sumber daya manusia. Jadi kemampuan untuk melakukan pengolahan itu berada di sumber daya manusia. Apakah sumber daya manusianya itu terdidik, terlatih, atau memiliki spesialisasi atau keahlian. Nah, itu baru sumber daya alam yang tersedianya bisa tergarap. Jadi untuk yang ini sumber daya manusia dan sumber daya alam ya. Itu kalau diperhatikan seperti itu, sumber daya alam dan sumber daya manusia. Itu merupakan faktor utama dalam bidang ekonomi. Yang berikutnya adalah akumulasi modal. Ya, akumulasi modal ini bisa merupakan cadangan modal, baik modal tetap maupun modal tidak tetap. Kalau modal tetap bisa berupa mesin-mesin, bisa berupa alat-alat berat, dan lain sebagainya. Tapi kalau modal tidak tetap atau modal lancar bisa berupa uang tunai. Ya, uang tunai yang tersedia itu sebagai modalnya. Modal ini untuk apa digunakannya? Untuk pembelian misalnya bahan baku misalkan. Kemudian juga ini pembagian kerja atau yang disebut dengan job description, pembagian kerja. Artinya bahwa di situ terjadi pembagian kerja sesuai dengan keahliannya. Nanti menempatkan setiap personilnya itu sesuai dengan the right man on the right place. Menempatkan seseorang sesuai dengan tempatnya. Ya. Lalu organisasinya ini, pengaturan organisasinya itu faktor ekonomi juga. Lalu kemajuan teknologi, semakin maju teknologinya maka mungkin akan semakin mampu untuk berproduksi secara efektif dan efisien. Apa efektif? Efektif itu adalah tepat guna, sedangkan efisien itu adalah tepat waktu. Kemudian yang berikutnya itu skala produksi. Jadi skala produksinya itu ditentukan mana yang paling utama untuk didahulukan dan mana nanti yang di nomor duakan atau dikebelakangkan. Kemudian yang berikutnya faktor non-ekonomi ini cukup berperan juga dalam faktor mempengaruhi pembangunan ekonomi, yaitu faktor manusianya. Ini sudah jelas. Manusia yang lebih cerdas, maka itu manusia yang memang diharapkan. Lalu kondisi sosial, kondisinya aman, tentram, kemudian juga misalnya tidak sedang bergejolak, itu pun sangat menentukan gimana untuk pembangunan ekonomi. Kemudian kondisi budaya masyarakat pun ini menunjang kondisi budaya yang tertata rapi, tidak urakan, tapi istilahnya budaya-budaya yang mencerminkan budaya ciri khas masing-masing. Kalau adat ketimuran, timur. Kalau barat, ya barangnya barat, gimana dengan kapitalismenya gitu kan. Nah, ini untuk yang berikutnya politik dan administratif. Ini kondisi keadaan negaranya sedang aman, sedang tertata rapi, dan administrasi pun ini seolah istilahnya ikut menentukan. Ya, ini untuk kondisi politik. Berikutnya kita lihat tentang indikator daripada pembangunan ekonomi. Ini indikator pembangunan ekonomi secara ekonomi, peningkatan pendapatan per kapita.
Yaitu pendapatan per kapita masyarakat itu akan meningkat, itu indikatornya. Indikator ini ukurannya. Pendapatan per kapita, mungkin masih ingat, pendapatan per kapita itu jumlah GNP atau Gross National Product dibagi oleh jumlah populasi. Nah, nanti berapa pendapatan per kapitanya. Pendapatan per kapita ini bisa menunjukkan pendapatan yang diperoleh per seorangan. Bisa merupakan mengarahnya kepada disposable income ya, atau personal income, PI. Nanti dikurangi pajak langsung menunjukkan disposable income. Nah, ini kan. Yang berikutnya ini peningkatan produktivitas per kapita. Ya, ini indikatornya. Jadi peningkatan produktivitas per kapita. Ya. Untuk indikator dari masalah yang disebut dengan istilahnya keberhasilan pembangunan, indikator pembangunan. Jadi peningkatan produktivitas per kapita itu bisa dilihat berapa pendapatan nasionalnya, lalu dibagi oleh jam kerja per minggu, ya, kali jumlah tenaga kerja. Nah, jumlah jam kerja per minggu itu minimal harus terlihat ya selama bekerja kurang lebih 1 minggu 6 hari ya. 6 itu sekitar, kalau diperolehkan, kalau dikatakan sebagai full employment, tenaga kerja penuh, mereka harus bekerja paling tidak sehari itu 6 jam. Ya, 6 jam kali 6 hari berarti 36. Nah, itu yang disebut dengan full. Ya, jadi 36 jam. Ya, kan seharinya 6 jam. Jadi 1 minggu itu 6 kali 6, 36. Nah, 36 jam. Kalau di bawah itu berarti dia disquisite unemployment. Jadi mengarah kepada, ya boleh katakan kesempatan kerja yang tidak penuh. Nah, itu ya. Ini atau setengah menganggur gitu ya. Beda dengan freelance. Kalau freelance itu ya serabutan kan gitu ya. Oke, yang berikutnya peningkatan indeks pembangunan manusia atau IPM. Ini pembangunan indeks pembangunan manusia ini, peningkatannya harus terlihat, itu dikenal sekarang itu dengan pembangunan manusia atau Human Development Index. Ya, indikator yang digunakan untuk menyusun IPM terdiri atas satu, tingkat harapan hidup masyarakat. Tingkat harapan hidup masyarakatnya itu apakah istilahnya menggembirakan atau menyedihkan. Kalau kira-kira misalnya ada tingkat harapan hidup membahagiakan, ini berarti indeks pembangunan manusia atau IPM-nya ini mengalami semacam peningkatan. Yang kedua, tingkat melek huruf masyarakat. Jadi artinya tidak lagi banyak masyarakat yang buta huruf, tetapi sudah pada pandai untuk membaca. Ya, ini barangkali zaman kemerdekaan ini sudah terkikis ya orang yang buta huruf. Yang ketiga, daya beli masyarakat itu yang dilihat dari pendapatan per kapitanya itu mengalami peningkatan. Daya beli, kemampuan membeli. Jadi walaupun harganya mahal, tetap masyarakat bisa membelinya. Apalagi sembako kan gitu. Itu adalah indeks pembangunan manusia. Jadi indikatornya itu, ukurannya. Menurut BPS atau Biro Pusat Statistik, bahwa IPM mengukur capaian pembangunan manusia ya berbasis sejumlah komponen, ini sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Jadi mengukur tentang keberadaan manusia ini secara kualitas hidup. Jadi kualitasnya itu terlihat apa tidak. Itu pendapat BPS, Biro Pusat Statistik. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah dari ukuran sosial. Ukuran sosial itu indeks pembangunan manusia.
indeks pembangunan manusia ini jelas boleh katakan apakah mengalami peningkatan secara ya boleh katakan tingkat kecerdasannya ini ditentukan oleh ada ya tidaknya pembangunan terhadap manusia itu sendiri. Jadi manusianya di sini kalau tadi ada melek aksara ya, nah sekarang barangkali melek keilmuan. Jadi indeks pembangunannya meningkat. Lalu yang berikutnya indeks mutu hidup. Jadi indeks mutu hidup, hidupnya apakah berada di bawah garis kemiskinan, apakah di atas. Nah, ini pun menjadi ukuran. Kenapa demikian? Sebab di negara berkembang, terus terang aja mungkin yang disebut dengan miskin ya masih ada. Bahkan pada waktu zaman Orde Baru, itu pemerintah kita melalui Presiden Pak Soeharto mencantangkan tentang istilahnya Impes Desa Tertinggal, ya IDT dengan ciri-cirikan sebagai berikut. Misalnya kelompok masyarakat yang dilihat dari kehidupan sehari-harinya, misalnya makannya hanya sekali. Ya, kadangkala pagi makan, sore tiada, sekali makan, sepiring berdua. Nah, ini kehidupan sudah tembok derita ini. Dan yang keduanya dari sisi peribadatan, dia tidak terlihat misalnya, ya kalau orang Islam mungkin tidak terlihat siapa sajadah pun gitu kan. Nah ini yang kan sajadah, 2 jadah juga nggak ada. Nah ini dari sisi peribadatan. Yang ketiga itu rumahnya sebagian besar berlantaikan tanah. Ya. Kemudian kalau dia sakit berobatnya itu tidak ke dokter karena kan tidak punya uang. Bisa saja mungkin ke dukun gitu kan. Itu dulu ya. Kemudian yang berikutnya pendidikannya itu tidak sampai perguruan tinggi, tidak sampai SMA, tapi sampai SD, SD pun tidak tamat. Ini kondisi yang disebut dengan indikator miskin pada waktu istilahnya pemerintahan Orde Baru mencanangkan tentang IDT, Impes Desa Tertinggal. Nah ini. Kemudian berikutnya itu adalah yang menyangkut kepada masalah pembangunan ekonomi di negara berkembang. Ya. Nah, yang pertama masalah pembangunan ekonomi di negara berkembang, hambatannya itu apa? Itu kemiskinan. Nah, itu yang dikatakan tadi. Kemiskinan. Ya, kita tahu bahwa di negara berkembang ini kurang lebih sekitar ya 20% menyandang predikat sebagai masyarakat miskin. Dapat kita bayangkan ya. Ya, kan kita mau mengatakan miskin itu mungkin tidak punya apa-apa, tapi ada juga yang mengatakan bagaimana bedanya antara miskin dengan yang kaya. Yang miskin misalnya kita lihat pintunya begitu ditutup bunyinya malarat dan gitu. Ketika misalnya orang kaya ditutup pintunya gablek. Nah, bukan seperti itu. Tapi dilihat dari kehidupan keseharian. Pokoknya yang 5 indikator tadi terlihat di konsep IDT. Ya. Jangan dipandang semuanya boleh katakan elit. Karena kacamata ekonomi cukup di istilahnya memberikan satu bentuk penilaian yang sangat tajam. Jadi manusia digolongkan menjadi 3. Ada kelompok atas, kelompok menengah, kelompok bawah. Jadi ada high economy, ada middle economy, ada yang disebut dengan low atau low middle economy atau low saja. Ekonomi rendah ya. Ini anak-anakku, walaupun dari kacamata agama tidak boleh seperti itu. Ini hanya kacamata ekonomi saja. Yang kedua, ini ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Ini ketimpangan ya, maksudnya bukan ketimpangan. Ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Jadi ada kelompok pendapatan rendah, kelompok pendapatan menengah rendah, kelompok pendapatan menengah tinggi, dan kelompok pendapatan tinggi.
high income, ya, revenue atau high income, ya pendapatan, jadi pendapatan tinggi. Ini klasifikasinya seperti itu. Nah, ini adalah masalah ekonomi yang dihadapi oleh negara berkembang. Selain itu ada juga pengangguran. Jadi tingkat pengangguran yang begitu banyak di negara berkembang ini, ya, kita tahu merupakan ya predikat yang tidak menggembirakan apabila memang sandangan sebutan pengangguran ini cukup banyak misalkan. Karena kan kita tahu bahwa kebutuhan hidup itu tidak bisa ya katakanlah diikhlaskan nanti saja, tidak. Memang harus terpenuhi yang namanya kebutuhan pokok, tetap aja itu menjadi semacam istilahnya kebutuhan yang tidak bisa dilewatkan. Berikutnya ini ada kebijakan dan strategi ekonomi, ya. Nah, ini kita tampilkan dulu. Jadi ada kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi. Yang pertama kebijakan ekonomi mikro. Ya. Kebijakan ekonomi mikro. Nah, ini kebijakan ekonomi mikro ini merupakan satu bentuk kebijakan pemerintah yang ditujukan pada semua perusahaan tanpa melihat jenis kegiatan yang dilakukan oleh atau misalnya direktur mana, ya, dan wilayah mana perusahaan yang bersangkutan beroperasi. Contohnya kebijakan mikro ini tentang harga eceran minimum atau harga maksimum, ya, barang tertentu di pasar. Jadi kebijakan tentang operasi pasar barang tertentu ini kebijakan mikro, ya. Lalu ada kebijakan meso, itu kebijakan yang dibagi menjadi beberapa arti di sini. Ada kebijakan ekonomi dalam arti sektoral, ya, kebijakan ekonomi ya yang khusus ditunjukkan pada sektor tertentu. Contoh kebijakan tentang jaminan sosial, Jamsostek, jaminan sosial tenaga kerja. Ini merupakan kebijakan ekonomi meso, ya. Kebijakan tentang distribusi barang dan kebijakan tentang tata niaga barang pada sektor tertentu. Ini yang pertama. Yang kedua, kebijakan ekonomi meso dalam arti regional. Tadi dalam arti sektoral tadi, ya. Sekarang dalam arti regional adalah kebijakan ekonomi yang ditujukan pada wilayah tertentu. Contohnya kebijakan tentang investasi dan pembangunan infrastruktur di wilayah Indonesia Timur. Ya, investasi itu penanaman modal. Kalau pembangunan infrastruktur yaitu pembangunan secara fisik, maka dibuatnya sarana jalan tol dan lain sebagainya. Lalu yang berikutnya ini kebijakan ekonomi makro, yang ketiga itu kebijakan ekonomi yang mencakup semua aspek ekonomi pada tingkat nasional secara keseluruhan, meliputi kebijakan fiskal, moneter, dan nilai tukar. Ya, fiskal itu perpajakan, moneter itu keuangan, dan nilai tukar yang kaitannya dengan keuangan. Kebijakan sektorial atau kebijakan perdagangan itu, ya. Tujuan kebijakan ekonomi ini untuk apa? Itu untuk kemakmuran masyarakat yang ditandai dengan indikator kesejahteraan ekonomi makro berupa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inflasi yang terkendali. Nah, ini kan. Jadi pertumbuhan ekonomi yang tinggi artinya ada kenaikan misalnya apa? Bidang ekonomi. Kemudian pengendalian daripada laju inflasi. Inflasi itu apa? Itu bisa dikatakan meningkatnya harga barang-barang pada umumnya itu dikendalikan atau merosotnya nilai uang. Nah, itu kebijakan makro, jadi menyeluruh. Kalau mikro hanya misalnya terbatas pada bidang misalnya apa tadi? Itu tentang operasi harga eceran terendah dan tertinggi di pasaran, itu mikro. Kalau makro secara menyeluruh gitu kan. Nah,
Yang berikutnya itu strategi pertumbuhan ekonomi atau strategi pertumbuhan. Ya, bagaimana strateginya? Yaitu untuk pertumbuhan ini itu tidak lain dengan cara bahwa suatu negara akan terpusat pada upaya untuk pembentukan modal, ya, serta bagaimana menanamkannya secara seimbang, ya, menyebar, terarah dan memusat sehingga dapat menimbulkan efek pertumbuhan ekonomi. Nah, ini secara strategi pertumbuhan. Jadi bagaimana untuk supaya berkembang pertumbuhan ekonomi itu dengan cara tidak lain tadi menanamkan investasinya itu dengan seimbang, menyebar, terarah ke setiap wilayah. Jadi tidak terpusat di kota-kota besar saja. Nah, ini kan, makanya sekarang kan sudah dibangun sarana infrastruktur jalan tol, itu maksudnya untuk bisa mampu menembus ke tiap-tiap wilayah. Walaupun memang efeknya apa? Ya banyak pinjaman luar negeri yang sampai saat ini ke beberapa negara, ya kan, itu konsekuensinya. Ya. Nah ini jadi sekali lagi untuk melalui proses daripada pembangunan ini, maka jelas itu bagi kita sangat bagi masyarakat sangat menggembirakan, walaupun mungkin efek dari peminjaman utang ke luar negeri ini berdampak buruk kepada kita karena kita dililit oleh utang yang banyak. Lalu yang kedua, strategi pembangunan dengan pemerataan. Ya, ini diharapkan bahwa dalam pembangunan ini ditekankannya peningkatan pembangunan melalui teknik sosial engineering, yaitu melalui penyusunan, perencanaan induk, dan paket program terpadu. Nah, ini kan program terpadu ini secara pembangunan dengan pemerataan. Jadi artinya bahwa ke wilayah manapun ini diusahakan untuk terjadi pemerataan pembangunan. Lalu strategi ketergantungan. Nah, ini kita sebagai negara berkembang itu mempunyai semacam istilahnya strategi dalam ketergantungan ini. Ya, inti dari konsep ini itu adalah tidak lain akan berkembang negara-negara miskin ini lebih disebabkan adanya ketergantungan dengan negara pihak luar, negara lainnya. Oleh karena itu dituntut untuk lebih apa? Lebih mandiri dalam menyikapi pembangunan negara-negara pada saat ini. Ya, kita akuilah ketergantungan kita itu persentasinya lebih tinggi terhadap negara lain. Buktinya dengan banyak meminjam kepada negara-negara maju. Ini mudah-mudahan bisa dijadikan salah satu bentuk pelajaran bagi kita untuk kedepannya dan meredam, mengurangi, meminimalisir terjadinya ketergantungan ini kepada pihak luar. Maka dipasang strategis. Yang berikutnya, yang keempat, itu strategi yang berwawasan ruang. Ya, strategi yang berwawasan ruang. Nah, ini yang berwawasan ruang, bahwa strategi ini ya pernah itu ditemukan oleh Myrdal dan Hirschman, ya, yang mengumpulkan sebab-sebab kurang mampunya daerah miskin berkembang secepat daerah yang lebih kaya atau lebih maju. Menurut mereka, kurang mampunya daerah miskin berkembang secepat daerah maju dikarenakan apa? Yaitu kemampuan atau pengaruh pendistribusian dari kaya ke miskin. Jadi lebih kecil daripada terjadinya aliran sumber daya dari daerah miskin ke daerah kaya. Jadi perbedaan pandangan kedua tokoh tersebut memang tidak, istilahnya Myrdal tidak percaya bahwa keseimbangan daerah kaya dan miskin akan tercapai. Adapun untuk Hirschman mempercayai pandangan tersebut, walaupun baru akan tercapai dalam jangka panjang. Jadi alirannya itu sedikit dari kaya ke miskin. Tapi kalau misalnya sumber dayanya dari miskin ke kaya, ke negara kaya, itu lebih cepat. Nah, ini kan mereka isinya memiliki teknologi tinggi untuk negara kaya.
Yang berikutnya strategi pendekatan kebutuhan, ya kebutuhan pokok. Sini diceritakan bahwa organisasi perburuhan sedunia atau ILO ya, International Labour Organization, ini perburuhan sedunia 1975 itu pernah menekankan bahwa kebutuhan pokok manusia tidak mungkin dapat dipenuhi jika pendapatan masih rendah akibat kemiskinan yang bersumber pada pengangguran. Gimana itu usahanya? Maka diarahkan pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan kebutuhan pokok dan sejenisnya. Nah, ini strategi pendekatan kebutuhan pokok. Ya, dari dulu sampai sekarang menjadi semacam istilahnya apa? Garapan. Bagaimana menciptakan kebutuhan pokok masyarakat supaya berlimpah ruah ya. Nah, seperti itu yang tampak ya. Nah, kemudian untuk berikutnya ini perbedaan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi perlu kita simak sebagai berikut. Yang pertama, satu ya. Yang ke-1 pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan per kapita jangka panjang. Itu kalau pertumbuhan ekonomi. Sedangkan kalau pembangunan ekonomi, peningkatan pendapatan via produk per kapita. Ya, per kapita. Ini mohon maaf ini salah mengetiknya, tapi maksudnya ke situ. Peningkatan pendapatan melalui produk per kapita, itu pembangunan ekonomi. Kalau pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan per kapita jangka panjang. Nah, lalu pertumbuhan ekonomi untuk perbedaan yang kedua bersifat kuantitatif. Ya, bersifat kuantitatif. Jadi hanya memperlihatkan jumlah angka-angka saja, ya. Pembangunan ekonomi bersifat kualitatif, jadi nilainya itu kan, mutunya itu akan sedikit berbeda. Kalaupun misalnya angkanya kecil, tapi kalau misalnya kualitasnya baik, nah itu pembangunan ekonomi. Kalau pertumbuhan ekonomi tidak melihat kualitas, hanya melihatnya jumlah saja, nominalnya saja. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi itu bertujuan memperlancar pembangunan ekonomi. Nah, ini sudah jelas, pertumbuhan ekonomi ini bertujuan memperlancar pembangunan ekonomi, sedangkan pembangunan ekonomi bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi masyarakatnya sudah sejahtera apakah belum? Nah, itu pembangunan ekonomi. Ya, jangan mengatakan pertumbuhan ekonomi, itu pembangunan ekonomi. Yang keempat, pertumbuhan ekonomi ini peningkatan GNP tidak disertai dengan perkembangan iptek dan struktur ekonomi. Jadi ilmu pengetahuan teknologinya itu tidak diperlihatkan di dalam pertumbuhan ekonomi. Jadi bukan tolok ukurnya. Mau berkembang mau tidak iptek itu terserah. Yang penting tumbuh tidak itu kan ekonominya. Ya. Kemudian peningkatan GNP ini disertai dengan perkembangan iptek dan struktur ekonomi. Itu kalau pembangunan ekonomi. Ya. Nah, iptek ilmu pengetahuan dan teknologi dan struktur ekonomi. 5. Pertumbuhan ekonomi hanya memperhatikan kenaikan pendapatan, bukan pemerataan. Ya, jadi kenaikan pendapatan, walaupun kenaikan pendapatannya itu hanya kelompok tertentu, misalnya kan itu pertumbuhan ekonomi. Ya, tidak, misalnya ini masih ada kelompok yang tidak apa istilahnya pendapatan yang rendah, yang sedang, nah itu tidak dilihat, jadi bukan pemerataan. Lalu untuk pembangunan ekonomi ini yang kelimanya, pembangunan ekonomi itu memperhatikan pemerataan hasil-hasil pembangunan masyarakat. Jadi masyarakat mengenyam tidak untuk keseluruhan untuk hasil-hasil pembangunan masyarakat, baik pembangunan infrastruktur maupun pembangunan non-infrastruktur. Ya, kalau misalnya sampai saat ini perjalan-jalan dibangun kemana-mana, berarti itu sudah merupakan salah satu ciri atau indikator pembangunan ekonomi. Ya, tapi kalau dalam pertumbuhan ekonomi tidak mengenal gitu. Ya, apakah mau merata, apakah tidak, tetap aja tumbuh. Kemudian yang keenam, pertumbuhan ekonomi ini tidak selalu disertai oleh pembangunan ekonomi. Tetapi pembangunan ekonomi selalu disertai dengan pertumbuhan ekonomi. Jadi tumbuh dulu, baru bangun. Nah, ini barangkali ada 6 perbedaan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Ya, kita mengenal ada pembangunan waktu zaman Orde Baru, pembangunan misalnya jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Ya,
Itu di dalam GBHN-nya sudah tersirat tempo hari itu seperti itu. Garis-garis besar haluan negaranya. Ada pembangunan jangka pendek, misalnya 1 sampai 5 tahun dan gitu ya. Kemudian pembangunan jangka menengah misalnya kan 5 sampai 10 tahun. Lalu untuk pembangunan jangka panjangnya itu sampai misalnya 15 tahun ya atau 20 tahun. Dulu dikenal dengan pelita pembangunan 5 tahun. Kesininya dikenal dengan PJPT, pembangunan jangka panjang tahap ke. Nah, itu kan. Biasanya tahap ke itu setelah beberapa 5 tahun, setelah 5 tahun ke atas. Nah, itu adalah merupakan arahan untuk menuju pembangunan ekonomi. Mudah-mudahan kita sebagai negara yang bisa membangun dan meningkatkan pemerataan terutama kehidupan masyarakat tanpa mengenal gender atau tanpa mengenal masyarakat Indonesia ini berasal dari suku mana, jadi tanpa mengenal gitu. Karena kita kan Bhinneka Tunggal Ika, ya berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Mudah-mudahan Indonesia ini tetap jaya dan selalu bisa istilahnya membangun ekonomi ini secara baik. Walaupun memang disinyalir punya utang, yang mudah-mudahan itu bisa cepat terbayar gitu kan. Ini barangkali anak-anakku untuk masalah pembangunan ekonomi kali ini, dan Bapak ucapan terima kasih. Jangan lupa itu tugasnya untuk dikerjakan. Ya, tugasnya untuk dikerjakan. Mengingat karena apa? Ya, karena tugas itu bagian terpenting dalam usaha untuk memberikan penilaian, ya penilaian terutama bagi siswa terdidik, ya siswa SMA Negeri 1 Cibadak misalkan gitu. Ya, barangkali terima kasih atas segala perhatiannya dan Bapak cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.